Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, meski telah divonis bersalah membunuh Brigadir Yosua dan juga sudah dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara, Barada Richard Eliezer tetap dipertahankan oleh Polri. Eliezer dinilai berkata jujur dan juga berperan sebagai justice collaborator untuk membuka tabir kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tidak hanya itu, Richard Eliezer juga dinilai telah menyampaikan permintaan maaf ke pihak keluarga Joshua dan permintaan maaf itu pun diterima meski belakangan ayah mendiang Joshua menyatakan kekecewaannya terhadap hasil komite etik dari kepolisian ini. Lalu tepatkah keputusan untuk mempertahankan Eliezer sebagai anggota Polri dan bagaimana kemudian nasib Eliezer dalam menata karirnya ke depan? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini dengan sejumlah narasumber saya di studio. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. Kerjasama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Yang jelas, putusan daripada sidang yang bersangkutan dipertahankan. Ya, artinya sejak diputuskan ini yang bersangkutan menjalani putusan demosi 1 tahun. Langsung saya perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya ada Bung Johnson Panjaitan, penasihat IPW. Selamat malam, Bung Johnson. Ya, di sebelah kiri saya ada Bung Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer. Selamat malam, Bung Roni. Selamat malam, Bang Gi. Di ujung sana ada Prof. Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki, penasihat Kapolri. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Lagi hobi naik gunung katanya, Prof ya? Memang tinggal di Oh, gunung. memang tinggal di gunung. Di Cibadak. Di Cibadak jauh ya. Di Cibadak. Oke. Dan juga nih Bapak-Bapak bergabung secara virtual. Malam hari ini ada Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Polri. Selamat malam, Pak Ahmad Ramadan. Selamat malam, Mbak Dwi Anggia. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, tadi Prof. Kiki udah singgung nih, ini Pak Ramadan ini mukanya paling sering muncul belakangan di layar televisi manapun. Dan sekaligus jadi dikejar-kejar wartawan nih kayaknya nih Pak Ramadan. Dia muncul, kalau nggak mau muncul saya disuruh ngomong. Gimana? Oke Pak Ramadan, ini mumpung ada Pak Ramadan nih, kita langsung bertanya untuk yang pertama ini. Kalau berbicara soal pertimbangan mengenai dipertahankannya Richard Eliezer di Polri, kita mungkin sudah bisa membaca banyak di media online ya Pak Ramadan ya. Tapi kemudian yang benar-benar menjadi pertimbangan yang meringankan sehingga seorang yang sudah divonis bersalah terlibat pembunuhan berencana bahkan sebagai eksekutor masih dipertimbangkan oleh sebuah instansi penegakan hukum seperti Polri untuk bertahan sebagai anggota Polri. Ya, pertama tentu kita menghargai dan menghormati putusan daripada hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Yang bersangkutan divonis bersalah dan telah divonis 1,5 tahun. Nah tentu tindak lanjutnya adalah dilakukan sidang kode etik profesi kepolisian atau sidang KKEP. Ya, tentu sidang ya, ketua sidang maupun anggota pasti punya pertimbangan-pertimbangan ya. Tentu pertimbangannya ada pertimbangan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan. Ya, kita sampaikan kemarin ada 9 pertimbangan ya. Di mana di dalam pertimbangan tersebut sudah disebutkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah, namun perbuatan tersebut ada pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan ya. Ya seperti
yang bersangkutan belum pernah dihukum, kemudian dia menyesali perbuatannya, dan satu hal yang penting, Baradae atau Richard ini dia adalah justice kolaborator, ya. Dia adalah sosok atau orang yang bisa mengungkap, ya, di mana para tersangka yang lain, ya, menutup-nutupi bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan. Tangan Nah, penyelidikan ya. sosok Baradae inilah yang mengungkap kasus sebenarnya sehingga mempermudah penyidik, kemudian juga di dalam pengadilannya mempermudah proses, memperlancar jalannya proses di pengadilan tadi. Tapi kan kita tidak bisa melupakan juga Pak Karo bahwa kasus ini terbuka karena pihak keluarga yang awalnya curiga ya dengan kedatangan jenazah. Ketika keluarga sudah bicara barulah akhirnya, dan ketika skenario bohong terbongkar barulah kemudian Richard Eliezer menawarkan diri sebagai justice kolaborator begitu ya. Itu juga jadi pertimbangan nggak sih ketika mengambil putusan oleh Majelis Hakim Komite Etik Kepolisian? Ya, tentu ini prosesnya bukan di tengah jalan ya, tapi di awal yang bersangkutan dipanggil oleh penyidik, ya, kemudian didekatilah secara psikologis, ya, terlihat kondisi dia kelihatan tertekan, kemudian katakanlah dia dibujuk apa sebenarnya yang terjadi. Oke. Nah, sehingga dari titik awal inilah terbongkarnya kondisi tersebut. Kejadian yang sebenarnya terbongkar. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan. Oke. Kemudian tentu harus diakui ya, dia bersalah ya. Makanya juga divonis sebagai bersalah. Namun perbuatan menembak, perbuatan yang dilakukan itu dalam keadaan dia terpaksa dan dia tidak bisa menolak perintah dari atasan. Disebutkan juga jenjang antara yang memerintah dan yang diperintah. Yang memerintah adalah seorang yang berpangkat bintang 2, Ya. sedangkan Baradae adalah pangkat terendah di Ditangkap, kepolisian. Ya, Oke, saya ingin itu minta. yang menjadi pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Karo. Saya ingin Bung Johnson mengomentari bagaimana putusan ini dan juga penjelasan apa yang jadi pertimbangan dari Karopenmas tadi dari pihak kepolisian mempertahankan Richard Eliezer. Ya, Anggi, sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya harus melakukan penjelasan dulu bahwa sejak hari Jumat yang lalu saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai, sebenarnya kantor saya juga sebagai kuasa hukum dari keluarga korban. Ya. Jadi saya menganggap tugas kami sudah selesai sampai di situ karena sudah banyak orang yang terjun dan berani dan orang-orang yang terhormat juga terlibat. Kemampuan kantor saya juga kan sangat terbatas. Oke. Dan saya juga harus melakukan perjalanan lagi untuk membela yang lain-lain begitu. Itu yang paling penting. Nah, saya mau menjawab substansi persoalannya. Jadi begini, saya tidak mau melulu hanya pendekatan formil berdasarkan berkas. Kalau lihat faktanya begitu, maka ada 3 persoalan besar paling tidak dalam kasus ini yang menyangkut soal Eliezer. Ya. Apa saja Ini itu kan tiga yang persoalan? sudah diadili ini kan baru peristiwa tanggal 8. Yang dakwaannya adalah pembunuhan berencana. Ya. Tapi ada peristiwa tanggal 11 yang belum juga diproses, tapi kita semua jadi korban, yaitu berita bohong. Dan itu statementnya resmi dilakukan oleh institusi tanggal 11. Yang bahasa kita kadang-kadang sekarang ini, oh ya itu skenario-skenario. Tapi itu berita bohong dan itu terbukti dan diakui di mana-mana kan. Nah, saya mau ingatkan. Tapi konteks kita kan terkait dengan diterimanya Eliezer ini Bang. Apa nih kaitannya? Iya, tapi relevansinya dengan pernyataan ini? faktanya itu dulu. Nanti saya akan jelaskan. Selain itu juga kan ada soal senjata. Ya, dia pangkatnya terendah, dia punya ini problem dan saya persoalkan kan sejak dari awal. Tapi menurut saya tidak fair kalau mempersoalkan juga dia di Satgasus walaupun daftarnya ada begitu ya. Nah, Konteksnya apa nih dia di Satgasus ini siapa? Eliezer di Satgasus? iya, kan itu ada daftar nama-namanya. Nggak ada. Mic-nya digunakan Bang Roni? Eliezer nggak ada. Oh, Tidak ada baik. di Kalau gitu Satgasus. saya minta Belum maaf. di- Saya iya. minta maaf. Saya yang tidak akurat kalau begitu. Nah, Saya kita, minta maaf, Bang, Roni. balik lagi ke konteks diskusi kita bahwa ini bagaimana Bung Johnson melihat bahwa ini Polri mempertahankan seorang Eliezer Baradae sebagai anggota Polri nih.
Ya di situ terlepas dari di vonis situ yang sudah problemnya. diterima. Nanti saya jelaskan problemnya apa ya Ya. kan? Karena tuntutan justice kolaborator menurut saya tidak melulu hanya normatif di persidangan. Publik sekarang membutuhkan juga penjelasan kenapa dia ya melakukan kesaksian yang menjerumuskan juga misalnya Komnas HAM dan kita semua, dan saya kira juga Pak Ramadan dan juga staf ahli Kapolri gitu ya, dan ya, ini Prof, dipakai mic-nya Prof, ya, silakan. Enggak, saya enggak pernah komentar waktu itu. Ya. bukan Mas Kiki, tapi yang teman Mas Kiki yang Mas Kiki tekan-tekan supaya mengundurkan diri, yang membuat itu bukan teman materi, ya itu teman bukan kita teman. dong Mas, Bang, teman saya juga. Ini waktu kita kan agak pendek nih Bang, Ya. jadi agak langsung nih, poinnya apa nih, relevansinya apa dengan yang Poin Anda sampaikan? saya adalah saya berharap keberanian Eliezer ini terus, karena banyak hal yang harus kita perbaiki, terutama juga kita kan berkepentingan dengan Komnas. Dia ngomong terus, tapi kan sekarang dia masuk lagi jadi polisi, tentu dia nggak bisa sembarangan karena Ngomong terus karena dalam dia konteks apa nih? dalam Ngomong konteks sebagai justice kolaborator, apa yang sebenarnya terjadi di luar BAP yang dijadikan dasar untuk persidangan itu kan Artinya penting dengan untuk publik. vonis hakim itu tidak cukup bagi Anda Oh menyelesaikan tidak kasus cukup, ini? perjuangan kita masih panjang. Anggi, yang kita mau lawan ini adalah, saya mau agak teknis, nanti biar Mas Kiki ini. Dulu kita lawan jaringan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekarang kita harus melawan jaringan kejahatan terhadap keadilan. Ini cukup berat dan harus kita perjuangkan, dan saya berdoa supaya modal kita terhadap Eliezer ini bisa tetap kita pertahankan dan kita besarkan terus untuk melawan jaringan ini. Menurut saya. Apakah Prof Kiki juga melihat kekhawatiran seperti yang dipikirkan oleh Bung Johnson? Tapi nanti Prof dijawab, Prof. Kita harus jeda dulu. Kami akan kembali usai jeda saat lagi. Boleh silakan dijawab Prof. Apakah Prof juga punya kekhawatiran yang sama dengan Bung Johnson bahwa nanti dengan masuknya Eliezer kembali ke Polri tidak akan terbongkar nih apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian kasus pembunuhan terhadap Yosua? Setiap makhluk di dunia itu pasti punya manfaat. Ya. Jadi yang namanya kecoa aja ada manfaatnya. Ya. Digoreng, dimakan. Cobain kalau nggak salah. Di Thailand banyak itu. Nah, jadi Eliezer masuk, ada manfaatnya buat saya juga. Manfaatnya besar. Kembali Apa? jadi polisi. Apa? Apa manfaatnya? Saya kalau jadi as SDM, nggak usah Kapolri lah, as SDM, saya akan tugasi Eliezer didampingi satu perwira, kerjanya setiap hari keliling ke seluruh Polda, ke seluruh SPN, ya, pendidikan Bintara. Tolong kamu cerita supaya teman-temanmu yang sedang sekolah ini nanti nggak seperti kamu. Ini akan luar biasa dampaknya. Kalau nanti kamu jadi polisi, ya, seperti saya, kalau ada perintah alasan yang salah, yang kita tahu tidak rasional dan itu jahat, jangan mau. Kenapa? Itu bukan atasanmu. Atasanmu itu hukum. Nah, atasanmu itu bukan komandan. Atasanmu itu hukum. Nanti kejadiannya seperti saya. Wah, cerita. Oh, jangan itu dikawal oleh perwira. Kalau untuk itunya mungkin kita boleh bersepakat lah bahwa ada manfaatnya menceritakan pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang paling berharga ya. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran Bung Johnson bahwa nanti akan tidak bisa terbongkar nih apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa pembunuhan ini gitu. Apa yang harus dibongkar? Dia cerita dulu dong. Saya Apa nggak yang tahu harus apa yang mau Bung Johnson dibongkar. katanya? Yang pertama soal berita bohong dan skenario itu dimainkan, dan kenapa harus bersaksi di Komnas. Misalnya Mas, kalau mau ngomong dengan sangat terus dia terang. bersaksi Kan? di Komnas waktu itu. Loh iya, dia dipakai. Bu Roy bisa mengingatkan, memberikan sekali. Ya, makasih Bang Adi. Lagi. Saya pikir kita harus fokus ya. Jadi bahwa kalau kembali lagi flashback, itu kan masih skenarionya dari FS. Betul. Skenario di mana tembak-menembak, banyak pihak yang kena prank juga Mbak Anggi.
saya pikir semua pihak kalau mau disebutkan banyak sekali Prof. Kiki. Jadi yang harus kita lihat bahwa proses ini kan pasca Eliezer mengaku. Ya. Pasca Eliezer mengaku, dia bangkit dari rasa takutnya, dia bicara jujur apa yang terjadi. Nah, kalau kita bilang kan saat itu kan bisa saja ada damage. Dan damage tersebut itu bisa dihindari, Prof. Ketika Richard Eliezer mengaku. Dan publik percaya kepada institusi Polri. Karena apa? Penyidik bekerja. Oke, artinya kekhawatiran Bung Johnson tidak beralasan di sini ya, bahwa ada lagi yang masih ditutupin terkait dengan skenario palsu itu, Bung, terjawab di sini. Yang Bung bikin Johnson. skenario temannya dia itu, yang saya ancam-ancam waktu itu. Saya nggak kenal, saya nggak kenal dan tidak tahu keahliannya apa. Jadi yang kita harus pisahkan adalah itu kan sebelum Richard mengaku dan di atas Richard mengaku itu aja, dan fakta persidangan bagi sudah terbuka, sudah terbuka semuanya. Oke, kalau semua gitu, sudah diuji, kebenaran materialnya juga sudah teruji. Ya, dan saya ke Pak Ahmad Ramadan kalau begitu menanyakan, karena ini kekhawatiran Pak Ramadan. Ini Bung Johnson masih merasa khawatir bahwa dengan kembalinya Eliezer ke institusi Polri, ada skenario palsu yang dulu itu tidak akan terbongkar siapa apa sebenarnya di balik itu. Bagaimana polisi melihat ini? Ya, pertama mudah-mudahan kekhawatiran Bang Johnson itu nggak terjadi ya. Ya, kita lihat ya, pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri sudah serius, sudah sungguh-sungguh untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya. Kita lihat dari awal kalau mau flashback, ada 97 orang yang diperiksa. Ya, kalau mau jujur, saya juga diperiksa ya. Kita lihat ya, tidak pandang bulu siapa yang bersalah, apapun pangkatnya akan disikat. Dan siapapun yang bersalah siap harus mempertanggungjawabkan. Dan terjadi. Ya, sudah ada yang divonis di pengadilan, kalau bicara di kode etik, sudah ada yang dipecat atau di PDDH, itu ada yang pangkat bintang, sudah ada yang di patsus atau ditempatkan khusus, atau dikurung juga itu, ya. Sudah ada yang demosi, yang hanya ikut turut serta dalam menghilangkan barang bukti, ada yang demosi setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun. Ya kalau memang nanti ada temuan baru, ya kita siap, ya kita siap. Siapapun yang bisa membuka, kita siap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekali lagi, pimpinan Polri tegas dan tidak pernah mentolerir perbuatan, apalagi perbuatan pidana anak buahnya. Begitu Mbak Dwi Anggia, penjelasan saya. Pak Ramadan, ini berbicara soal perbuatan pidana. Dari segi pidana, jelas-jelas kan ini Richard Eliezer sudah bersalah. Sementara ini dari etik malah lebih ringan begitu ya. Ini mungkin banyak juga publik yang masih bertanya-tanya ketika divonis ini pelanggaran pidana yang sudah terbukti bersalah, tapi di etik dia masih bisa diterima gitu. Apa jawaban Polri dengan pertanyaan publik terkait hal ini? Ya, yang pertama harus dipisahkan dulu ranah pidana, betul, ya, dengan ranah etik, dan pelaksanaan sidang kode etik. Nah, sidang kode etik ini memeriksa terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin dan juga pelanggaran pidana, tindak lanjutnya ya. Dan hukuman di dalam sidang kode etik itu dari sifatnya yang hanya teguran sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Nah tentu ya kita melihat sosok Baradae yang telah menjadi justice kolaborator, sekali lagi kita menghargai, kita menghormati. Makanya kita melihat putusannya, kita hargai, kita hormati putusan dari pengadilan kemarin ya. Tentu ini menjadi pertimbangan. Kita selalu mempertimbangkan keadilan ya. Penegakan hukum dilakukan. Tapi ingat, rasa keadilan juga harus kita perhatikan. Itu tidak boleh diabaikan. Seperti yang dijelaskan ya, pertimbangan majelis dalam sidang kode etik 1-9 ya. Dijelas dia dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan ya yang menyebabkan meninggal dunia, dan itu sudah divonis di pengadilan negeri.
Tetapi pertimbangan-pertimbangan lain mengapa bisa terjadi itu nomor 1 sampai 9 di poin itu sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan adalah seorang anggota Polri dengan pangkat rendah dan diperintahkan atasannya yang berpangkat bintang 2. Jenjang pangkat yang terlalu tinggi, tidak sanggup, tidak berani menolak ya dengan tekanan. Walaupun sebelumnya Brigadir Riki Rizal bisa menolak ya Pak Ramadan ya? Menolak tapi mengalihkan. Ini harus jangan salah. Dia hanya tidak berani tapi mengalihkan. Itu yang menjadi pertimbangan, ya. Jadi bukan menolak, kalau dia menolak lari melaporkan lain. Ini menolak tapi mengalihkan, ya. Jadi beda konteksnya. Jadi kita harus melihat secara komprehensif, jangan parsial-parsial, ya. Dan ingat, ini proses diputuskannya bersalah, jalannya bukan mudah. Melalui proses dari tahap penyidikan, kemudian penuntutan, dan sampai sidang. Kita semua tahu proses ini berjalan lama. Dan sekali lagi kita menghormati, menghargai putusan dari Hakim Pengadilan Negeri. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Bagaimana dengan pendapat publik yang menyebutkan ini akan jadi presiden buruk nih bagi institusi kepolisian ketika orang yang sudah melanggar hukum, pidana, kemudian masih tetap bertahan. Usai jeda, Pak Ramadan, kita lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali Dua Sisi, pemirsa. Anda masih bersama kami dan kami ingin ke Pak Ahmad Ramadan. Bagaimana Polri menanggapi ada beberapa pendapat publik Pak, diantaranya seperti ini, bahwa dengan kembalinya Richard Eliezer ini akan menjadi presiden buruk untuk institusi kepolisian, Pak Ramadan. Ya, rasanya sih terutama dalam hal penegakan aturan hukum ya Pak ya, peraturan di internal. Betul. Itu adalah hak orang ya untuk menilai, tapi sekali lagi ini kita tidak melihat secara parsial ya, bahwa seseorang yang bersalah kemudian dipertahankan. Itu melihatnya berarti parsial. Tetapi ini kan menjalin proses. Ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dan diputuskan ya oleh sidang Komisi Kode Etik ya. Pertimbangan-pertimbangan 1 sampai 9 itu yang disampaikan, yang mulai yang bersangkutan jujur, yang bersangkutan masih muda, yang bersangkutan adalah justice kolaborator, kemudian karena kejujuran lah bisa mengungkap ya, berbeda dengan dari tersangka-tersangka lainnya yang tidak sesuai dengan apa yang diberikannya. Walaupun tadi dijelaskan ada tersangka lain yang juga diperintah tapi menolak, tapi tentu artinya tadi ada hal-hal atau peran-peran lain yang dilakukan, dan tentu itu sudah melalui proses di pengadilan sehingga diputuskan divonis lah seperti itu. Betul. Sekali lagi kita tidak melihat parsial. Kita tidak melihat satu titik bahwa Baradae atau Richard Eliezer melakukan tindakan kemudian dipertahankan. Namun menjadi pertimbangan-pertimbangan lain itulah yang dibilang keadilannya. Penegakan hukum jalan, tapi rasa keadilan tidak boleh diabaikan. Kita sepakat untuk itu, rasa keadilan tidak boleh diabaikan. Nah, Pak Ramadan, berbicara dengan pelaku lain tadi yang sudah disinggung juga, untuk Riki Rizal sendiri agenda untuk pelaksanaan komite etiknya apakah harus menunggu inkrah juga? Ini masih panjang kayaknya prosesnya ya, atau sudah dijadwalkan? Ya, kita tahu yang bersangkutan banding, ya. Nanti kita lihat apa putusan banding, dan setelah inkrah pasti akan dilakukan sidang kode etik. Nah untuk Eliezer sendiri, ini kan kesatuan awalnya di Brimob ya Pak ya. Apakah akan dikembalikan atau setelah demosi setahun di Yanma ini karirnya mungkin akan tetap bisa berlanjut atau seperti apa? Barangkali terlalu dini Mbak kita mengatakan seperti apa, karena putusan demosinya baru 1 hari, kemarin diputuskan baru 1 hari. Nanti kita lihat, tentu kita pimpinannya atau kita akan melihat perilaku selama menjalani masa demosi ya. Apakah bisa dipromosikan di tempat lain? Tentu itu dari pengawasan ataupun kita lihat dari perilaku selama menjalani masa demosi.
Oke, nah Bapak-Bapak yang di studio ini saya ingin menampilkan satu juga nih, respon dari keluarga Yosua terkait dengan hasil sidang Komite Etik dari Kepolisian. Kita tahu bahwa selama persidangan di Pengadilan Negeri kemarin, Jakarta Selatan, soal kasus pidananya, pihak keluarga cenderung ya bisa menerima lah ya vonis yang diterima oleh Richard Eliezer. Tapi belakangan ini Eliezer tidak dipecat katanya. Ortu Yosua kecewa, anak saya ditembak oleh dia. Bung Roni, saya ingin minta komentar atau pendapat Anda terkait dengan keluarga seperti ini nih responnya ternyata. Iya Pak Anggi, kami dapat memahami suasana hati dari Pak Samuel dan keluarga. Itu kami hormati. Memang tidak mudah untuk keluarga, Prof. Kiki, untuk hal-hal seperti ini. Jadi kami putuskan untuk tidak terlalu banyak komentar. Karena apa? Kami menghormati dari keluarga dari almarhum. Jadi hal-hal tersebut ya dari awal kita tetap melihat proses ini sudah berjalan dan segala sesuatunya kita serahkan kepada hukum. Kalau ada pendapat dari keluarga tentunya kami empati dan ya kami wajar lah ya ada ya, kekecewaan di situ ya bagaimanapun juga anggota keluarga, kehilangan anggota keluarga. Iya, ya, bagi. ya. Oke, nah kalau Bung Johnson selaku orang yang pernah mendampingi keluarga Joshua ya secara hukum, sudah sempat komunikasi lagi nggak pasca adanya putusan sidang etik ini dengan keluarga? Untuk yang soal ini kebetulan saya tidak bertanya ya, padahal ini menurut saya juga penting karena saya punya perspektif sendiri soal ini. Yang pertama tentu saya mau mengatakan bahwa kita harus menghormati apa yang telah dilakukan oleh Richard, ya kan? Akan tetapi saya mau memandangnya justice kolaboratornya bukan hanya sekedar di sidang itu yang dakwaannya hanya pembunuhan berencana. Ya, saya berharap dia bisa juga sebagai justice kolaborator sampai ke ruang-ruang publik juga seperti yang dimaksud oleh Prof. Kiki, ya kan? Karena itu kan pembelajaran yang mahal yang sudah kita bayar sekarang. Bagaimana kemanfaatan ini untuk memperbaiki keadaan, terutama menurut saya terutama untuk melawan jaringan-jaringan atau orang-orang yang melakukan kejahatan tanpa hukuman, ya. Nah, jaringan yang melakukan kejahatan tanpa apa nih? Maksudnya gimana? Kan ada itu namanya impunitas, ya kan? Tadi kan kalau di masa lalu jaringan itu crimes against humanity lebih banyak. Kalau yang ini jaringannya adalah crimes against justice, ya. Masih banyak yang harus kita perjuangkan terus-menerus dan juga memperkuat institusi kita, ya kan? Itu jangan dipandang enteng apa yang dijelaskan oleh Mas Kiki, ya. Karena ini ada soal senjata, ada soal etika yang tertulis, sementara faktanya dia menembak misalnya, ya kan? Faktanya adalah dia memainkan skenario, itu kan fakta, ya kan? Itu kan sebelum dia akhirnya mau untuk jadi justice kolaborator kan? Tapi kan kita tapi sudah justice bicara kolaboratornya harusnya terus supaya kemanfaatannya bisa lebih panjang, karena kita kan juga harus terus mensosialisasikan agar justice kolaborator ini sungguh-sungguh bisa berkembang dan membongkar kejahatan-kejahatan yang berat, yang sulit, dan ini banyak di Republik, Anggi. Tapi dalam kasus ini nggak ada dong kejahatan yang sulit dibongkar dalam terkait kasus ini? Banyak. Mas Kiki aja suruh ngomong itu. Apa contohnya, apa banyaknya? Salah satunya ya yang masih harus diperjuangkan oleh keluarga kan, soal uang yang ada hubungannya nanti dengan pencucian uang. Ya, soal ya walaupun Mas Kiki bisa langsung membantah saya ada barang hal-hal bukti hilang apa segala macam. Kiki, ada hal-hal yang disebutkan Bung Johnson dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua ini? Ada soal uang yang lain-lain segala macam, bahkan sampai pencucian uang. Saya nggak tahu kenapa demi Tuhan saya itu nggak ngikuti sosmed, saya nggak punya sosmed. Saya nggak percaya Mas Kiki nggak tahu. Jadi karena kalau yang saya tangkap ini Bung Johnson tidak percaya ini hanya kasus pembunuhan berencana aja, ada di luar itu. Begitu yang saya tangkap ya. Ada di luar itu apa? Johnson kan harus membuktikan itu gitu loh, supaya terbongkar semua. Nah, tugas saya untuk sementara sudah selesai, Mas. Ya kan? Kalau mau diteruskan lagi tentu saya akan bikin dulu laporan berita bohong, ya kan? Karena Sarumpait aja sama Babi Ngepet aja dihukum gimana? Persoalan berita bohong ini penting karena setahun lagi kita masuk tahun politik. Tahun politik. Dan itu kasus begitu akan bertumpuk berjipun sehingga pekerjaan dan tawaran job untuk lawyer tuh banyak tahun depan nih.
banyak. Tapi bukan nggak tembak-menembak lagi, tapi urusan berita bohong, pemilu nih. hoax dan Berita bohong lain-lain dengan ya. pemilu. Oke, kita balik lagi ke tema kita. Senjata gimana? Glock, Sebentar. Glock, apa itu? Pak Ramadan, Pak Karopenmas, Ya. ini kalau yang saya tangkap ini Bung Johnson tidak menerima ini bulat-bulat hanya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, tapi ada kasus lain di balik ini yang terkait dengan uang dan soal pencucian uang dan lain-lain. Anda dari institusi kepolisian melihatnya akan menangkap ini atau tidak? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa Polri tidak pernah mentolerir perbuatan. Jadi, saya terima kasih Bang Johnson pasti punya peran ya. Peran dalam mengungkap ini tentu ada juga peran Bang Johnson dong. Sangat berperan kan. Nah, memang bila ada gitu ya kita siap untuk menindaklanjuti. Bang Johnson, kalau ada lapor langsung tuh siap ditindaklanjutin. Ya kan berarti kan saya harus bikin laporan, terus gabung lagi. Sementara saya masih banyak tugas-tugas lain dan keterbatasan kemampuan saya. Ya kan? Keterbatasan kemampuan Pak Karo. Ya, saya harus tahu diri loh. Oke. Ya, kita sama-sama memberantas kejahatan. Ya, nah saya mau ke Prof Kiki. Prof Kiki, ini sanksi demosi yang diberikan kepada seorang Richard Eliezer. Tadi kalau saya tanya ke Pak Ramadan, masih terlalu jauh lah untuk bicara itu. Tapi sebagai seorang penasihat Kapolri, juga orang yang sudah malang melintang di dunia kepolisian, pemerhati juga, Anda melihat ada nggak sih kasus serupa sebelumnya di masa lalu seperti ini, seorang terpidana, pelaku pembunuhan, kalau diterima dan sampai pada gimana proses pengadilan, benchmark yang saya gunakan biasanya adalah kasus O.J. Simpson di Amerika. Yang sangat mirip gitu, tetapi bedanya adalah di sana sistem peradilannya sistem juri, sehingga harus meyakinkan publik apa yang terjadi. Yang menjadi persoalan di kita kan tidak, sehingga polisi harus cukup dalam penyidikannya itu cukup memberikan fakta ke persidangan nanti, dan ini menjadi sulit karena orang yang seharusnya mengumpulkan data dan sebagainya itu justru pelaku. Anda tahu nggak bahwa ketika pemeriksaan segala macam dilakukan tuh ada kesusupan di timnya itu justru 2 orang pelakunya, tersangka pelaku ikut terlibat juga di situ gitu. Jadi kita nggak tahu itu siapa yang pelaku, siapa yang bukan. Nah, ini butuh 3 minggu waktu itu sampai Eliezer ngaku. Nah, publik tidak cukup sabar 3 minggu sehingga muncullah hoax-hoax itu. Kesusupannya di tim Polri sendiri pada saat itu. Iya, dan karena kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Nah, mungkin ini yang dimaksud Bung Johnson nih, masih ada yang harus dibuka dari skenario. Bukan, kalau perintah Kapolri kan dari awal jelas. Gunakan scientific investigations, artinya bukti-bukti yang bisa diperoleh secara ilmiah. Bukti itu apa? Jelas bukti fisik. Nah, bukti fisiknya minimum atau bahkan tidak ada gitu. Sampai saking penasarannya, saking kesalnya, Kapolri itu memeriksa sendiri, Sambo diperiksa sendiri, semua yang lain itu diperiksa sendiri sampai dari pagi sampai pagi lagi nggak tidur dia. Nah, ini nggak ada yang tahu ini kan. Baru dibuka malam ini oleh Prof Kiki. Iya, karena langsung ternyata Kapolri nanganin kasus ini ya. Karena dia kan penyidik, mantan penyidik dan masih penyidik. Jadi diperiksa sendiri. 4 bintang 3 diturunkan loh. Itu Adi Makayasa, itu Doviri itu Adi Makayasa itu. Nggak, artinya ini malah justru jadi ini loh Pak. Betul. Mereka. Jadi sementara benar artinya kalau publik jadinya semakin rasa tingkat kepercayaannya terhadap institusi Polri jadi bertanya-tanya nih, jadi menurun kan jadinya. Case close bagi saya sekarang untuk kasus pembunuhannya. What next? What next? Tadi bilang, oh kalau dia balik nanti akan begini begitu. Terus ada pertanyaan tentang karir. Karir apa? Saya tuh ingatkan ya. Di polisi itu ada 21 jenjang kepangkatan, sama seperti di militer. Dulu pernah dibuat menjadi 15 atau menjadi 9 jenjang saja seperti di Amerika. Nggak jadi. Dipangkas lagi nggak nih jadi. Sekarang. Untuk tamtama itu sempat dihapus. Jadi tidak ada tamtama. Generasinya
Eliezer ini generasi yang baru yang dihidupkan lagi hanya untuk 2 unit, yaitu Brimob dan Polairut. Polair waktu itu, karena udara belum masuk. Sisanya yang lain tidak ada tamtama. Nah, lalu untuk 21 jenjang, kenaikan pangkatnya normal itu 4 tahun, 5 tahun, 4-5 tahun. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan ya, lah masa depannya segala macam. Nggak ada, sampai bintang 4 itu dia butuh 10 kali reinkarnasi. Jadi mati, hidup lagi, artinya jadi maksudnya polisi nggak usah lagi. dibesar-besarkan lah begitu. Artinya nembak lagi, dihukum lagi, hidup lagi. Sampai 10 kali itu mungkin nggak sampai bintang 4. Bintang 1 seperti Pak Ramadan aja belum tentu nyampe. Nah, gitu. dari Richard sendiri bagaimana Bung Roni setelah dengan diterimanya hasil putusan etik ini? Tapi nanti tahan dulu, kita akan kembali usai jeda saat lagi. Ya, silakan Bung Roni tadi. Tadi kalau Prof Kiki bilang ini masih akan lama, kalau bicara soal karir, Richard Eliezer akan 10 kali reinkarnasi lah baru karirnya bisa naik ya. Jadi kalau yang saya tangkap, apa gunanya nih, apa buat Richard dia kembali ke Polri ini apa? Iya Mbak Anggi, bahwa Richard sampaikan menjadi anggota Polri itu adalah kebanggaan. Bagaimana perjuangan sampai ketiga kali bisa diterima sebagai anggota Polri. Dan latar belakang dari keluarga yang sederhana dengan penuh semangat ketika Richard diterima menjadi anggota Polri, tentunya kan keluarga senang. Dan ini merupakan cita-cita dari seorang Richard Eliezer dan keluarga. Tentunya saya sebagai pengacara, saya mendampingi selama persidangan dan saya lihat sikap dari Richard Eliezer mau bertobat, memperbaiki diri dan juga pun dalam persidangan dia komitmen dia sebagai justice collaborator dan putusan pengadilan di mana seorang justice collaborator di dalam pertimbangan majelis hakim juga dimuat, ini adalah penegakan hukum yang progresif Mbak Anggi. Ya. Penegakan hukum yang baik untuk kedepannya. Sekali lagi kalau saya lihat institusi bisa memanfaatkan itu untuk menjadi pelajaran teman-temannya. Kamu ngomong di SPN, kamu ngomong di Watu Kosek. Ya. Jangan lakukan yang seperti ini. Masukan kan itu gitu. Pak Ramadan ya, Pak Ahmad Ramadan, masukan dari Prof Kiki ini Pak. Apakah mungkin dilakukan itu, dibawa nanti si Richard Eliezer ini untuk memberikan atau menceritakan pengalamannya. Lalu bikin gimana Pak kami Ramadan? Sampaikan, Prof. Nah, ini kan penasihat Kapolri yang ngomong nih, disampaikan nanti Pak Ramadan. Nanti ke SDM lah kita lakukan itu, terus bikin buku. Saya mau bikinin gitu kan. Terima kasih, Prof. Pelajaran buat temen-temennya jadi polisi yang baik. Jangan jadi polisi yang nembak aja nggak bener gitu. Dia skor nembaknya 72 loh. Ya. Tapi bisa jadi pengalaman yang berharga, Bro. Ya, pengalaman yang mahal banget itu Pak Ramadan ya. Dan itu tidak boleh sia-sia. Manfaatnya. Setuju. Tidak boleh sia-sia. Tulis. Kita tuliskan, diwariskan, dicetak di lemdik itu supaya yang sedang pendidikan itu mau belajar. Oh, saya memilih jadi polisi itu profesi. Polisi itu bukan okupasi. Okupasi itu sekedar pekerjaan. Kalau profesi, tidak ada polisi jam 12 malam ada maling. Oh Pak, kantor saya di Makobrimob nih besok datang aja ke sana, lapor ke sana. Udah tutup kan. Sama seperti dokter itu profesi. Dengan kalau passion, pengacara tidak profesi. Ya, kenapa? Ya besok aja datang ya. Bawa honor yang banyak. Nggak mau gue terpancing. Nah, kalau profesi itu 24 terakhir jam. Nih, terakhir, saya ke Bang Roni. Bang Roni, setelah sidang etik ini sudah sempat komunikasi lagi nggak dengan Eliezer? Iya, saya sudah komunikasi dan tentunya keluarga kita juga. Kita pengen tahu apa sih ketika itu yang disampaikan Richard ke Bang Roni? Ya, bersyukur kepada Tuhan dan itu Mbak Anggi bahwa kedepannya menyerahkan semuanya kepada institusi Polri sebagai rumahnya dia dan dia mau memperbaiki diri, dia ikut semuanya nanti kedepannya seperti apa tentunya itu kan kebijakan dari institusi Polri. Dan keluarga Pak Ramadan menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Oke, nah Pak Ramadan ini kan Richard
menyatakan bersyukur untuk bisa pulang kembali ke rumahnya. Apakah nanti pulang ke rumah ini akan keamanannya juga tetap terjaga, mengingat dari justice kolaboratornya ini banyak sekali perwira yang terseret ya Pak Ramadan ya, perwira tinggi yang terseret dengan kasus ini. Ya, tentu ya Mbak ya, tugas pokok Polri itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, seluruh lapisan masyarakat itu merupakan objek bagi Polri untuk diamankan. Ya tentu di internal sendiri ya, kita harus melakukan pengamanan. Ada struktur di kita yang namanya Paminal, pengamanan internal ya. Tentu kita melakukan pengamanan, tentu melihat gejala-gejala ya. Ketika ada gejala, ada prediksi, kita akan lakukan antisipasi. Ya. Artinya Bukan jaminan terhadap keselamatan itu diberikan oleh Polri ya Pak ya? Semua persoalan sudah dipikirkan. Oke. Tentu kita sudah prediksi dan sudah kita antisipasi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Karopenmas sudah berkenan bergabung bersama kami diskusi malam hari di Dua Sisi. Bung Johnson terima kasih, Prof Kiki terima kasih, Bang Roni terima kasih. Terima kasih Mbak Anggi, Prof Kiki. Ini kita sama-sama menyaksikan tadi kalau Bung Roni bilang sudah ada proses keadilan yang sangat progresif ya. Terima kasih Pak Ramadan. Saya harus akhiri Dua Sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam.